Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Dengan Allah hormati para zuriat Tegasari, khususipun Pak Kunto, Mas Awir dan seluruh zuriat Tegasari yang hadir pada pagi hari ini, kepada Pak Huda selaku Kepala Desa Tegasari, Pak Anton sebagai pembina sekaligus penasihat Jagungan Ponorogo, serta para undangan dan peserta jagungan pada pagi hari ini. Sampun pikantuk kopi lantes danten nggih. Sampun. Nggih, sekedap. Niki nggih presentasi nggih operator dadosipun dilikannya orang. Oke, saya di sini hanya menambahkan saja sebagai pemantik, bukan pemateri, dan mungkin nanti jika ada beberapa hal yang berbeda dengan data yang saya temukan, nanti kita bisa diskusikan bersama. Jadi tidak ada yang paling benar di sini. Karena kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu kan? Mungkin saya mulai cerita dulu ya. Saya mulai ke penelitian tentang Tegasari itu sekitar tahun 2019 karena tugas akhir COVID dan yang paling dekat dengan rumah adalah Tegasari, maka saya mengambil topik tugas akhir adalah Tegasari. Penelitian saya lebih banyak ke material, jadi untuk sejarah saya mungkin banyak kekurangan. Saya lebih banyak fokus ke benda-bendanya, dan dari benda-benda itu apa yang bisa diungkapkan, kondisi masyarakat dan lain-lain, kita bisa baca dari benda-benda itu. Seperti itu. Nah, saya diskusi pada siang hari ini, saya mengambil judul belajar dari kemasan pesantren Tegasari untuk ini dan mendatang. Kalau dulu pernah jaya, ke depan kita juga harus lebih jaya lagi. Betul enggak? Jadi kalau misalnya dulu Majapahit masyhur, sekarang juga harusnya lebih masyhur lagi, lebih bisa dari Majapahit misalnya seperti itu. Nah, tadi ada yang bertanya tadi. Saya tanya Mas, jagungan itu apa? Jagungan itu apa? Sebelum kita ke data-data yang pernah saya temukan. Nah, ini Jagungan Ponorogo adalah kegiatan swadaya non-profit. Jadi kalau teman-teman pernah ikut pengajian Ahad Kliwon dan lain-lain, mungkin seperti itu. Jadi bukan organisasi, tapi perkumpulan diskusi tentang sejarah dan warisan budaya di Ponorogo. Kalau sejarah itu tentang narasi historis atau narasi cerita-cerita, kalau warisan budaya itu lebih kepada wujud, ada wujudnya seperti itu. Jadi kita fokus ke dua hal itu. Kemudian latar belakangnya apa? Keresahan. Jadi kami beberapa teman itu resah di Ponorogo itu banyak sekali peninggalan budayanya. Tapi sampai sekarang kok jujur Ponorogo belum punya cagar budaya. Punya. Apa Mas? Museum Bambu Unik terbesar di Ponorogo, Desa Karangan, Badekan, Ponorogo. Ada SK-nya Mas? Enggak tahu. Saya 2021 ngecek ke BPJB sekarang, BPK Jawa Timur, belum ada. Ponorogo belum pernah mengeluarkan cagar budaya, tapi warisan budaya. Warisan budaya itu diakui tapi belum dilindungi undang-undang. Jadi ke depan mungkin kita bisa merintis cagar budaya itu mungkin dari Tegasari. Kalau Tegasari mungkin cagar budaya ada tingkatnya kabupaten, provinsi dan nasional. Mungkin nasional bisa seperti itu. Jadi kalau sudah cagar budaya jadi pertontonan. Terus tujuan Jagungan Ponorogo itu apa? Mengedukasi dan belajar bersama. Kita memberikan dan juga kita mencari seperti itu. Jadi belajar bersama. Serta memanfaatkan jadi hal-hal sejarah dan lain-lain itu gimana bisa hidup di zaman sekarang. Kebanyakan anak sekarang itu kalau melihat sejarah kurang menarik. Kurang menariknya itu apa? Karena pengemasannya aja. Coba kalau cek di media sosial, sekarang sudah banyak vlogger sejarah. Salah satunya Mas Dani ini. Ini salah satu
konten kreator yang Ponorogo. Ini tadi diajak dan ya. iya seperti itu. Nah, kalau dikemas dengan menarik, insya Allah sejarah itu juga bakal diminati oleh kaum muda seperti itu. Jadi kurang lebihnya Jagungan Ponorogo seperti itu, bukan organisasi dan lain-lain, tapi perkumpulan diskusi. Ini beberapa pamflet kegiatan kami. Kami sudah melaksanakan kegiatan sebanyak 14 kali. Ini dan yang ketujuh, tepat 1 tahun yang lalu kita mengadakannya di pendopo kabupaten. Benar ya Mas? Itu yang datang lebih dari 150 orang. Target kita 200, tapi sepertinya yang datang lebih. Karena di pendopo kan umum, jadi lebih banyak. Kemarin juga dirawat Bapak Bupati, jadi Bapak Bupati sudah tahu tentang gerakan ini, seperti itu. Ini beberapa dokumentasi kegiatan kami. Ini bersama Pak Bupati. Nah, ini nanti kita akan bahas sedikit tentang Tegasari juga yang berkaitan dengan ini. Kita memberikan souvenir lontar dan beluang. Jadi lontar dan beluang itu meskipun tidak sekarang sudah jarang yang produksi lagi, kita berusaha untuk mengembangkan hal seperti itu. Ini beberapa dokumentasi kegiatan itu di SMP 1, ini di Jemblong, ini di Balai Pelestarian Benda Purbakala. Ponorogo belum punya museum, tapi punya semacam balai untuk menyimpan benda-benda seperti itu, benda-benda purbakala. Nah, sekarang berbicara tentang kesejarahan pesantren Tegasari. Kemarin saya diskusi ketika ada Nahdlatul Ulama ke Tegasari. Gimana? Kemarin Nahdlatul Ulama habis dari sini ya Pak? Oke. Itu mereka salah satu alasannya karena apa? Karena banyak tokoh-tokoh senior pesantren itu menyarankan ke sini. Soalnya Tegasari itu dipercaya pesantren yang paling dekat dengan Wali Songo. Karena pesantren-pesantren lain, misalnya Nuwun Sewu, yang mengaku pesantren tua sampai sekarang itu belum punya buktinya. Jadi jarene. Kalau Tegasari ternyata punya, ada buktinya. Seperti itu. Nanti kita cek buktinya apa. Nah, dari Wali Songo tadi sudah ke Sekonan. Nah, di Sekon sebentar ya. Iya, nggak apa-apa. Nah, Setono itu tadi kita sudah di sana juga, sudah dijelaskan oleh juru kuncinya juga. Beliau merupakan zuriyah dari Sunan Tembayan. Sunan Tembayan sendiri belajar kepada Sunan Kalijogo, Sunan Kalijogo kepada Sunan Bonang, Sunan Bonang kepada Sunan Ampel, dan ke atas sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti itu. Jadi sanatnya jelas, sanat ilmunya jelas dari Wali Songo, jelas dari Wali Songo. Terus kemudian pas saya tadi mana ya? Nah, saya tadi bawa beberapa buku. Mungkin teman-teman apa ya, yang belum suka baca nanti ke depan bisa suka baca. Jadi Tegasari itu sudah sering sekali dimuat di banyak penelitian. Tadi yang bawa tas saya siapa ya? Asisten, ayo. Enggak, tadi di tiang ini kok enggak ada sekarang. Minta tolong ya. Nah, Van Bruinessen ini sahabatnya Gus Dur, orientalis, masuk Islam karena dia meneliti Islam. Ini berpendapat bahwa Tegasari itu pesantren tertua yang bisa dibuktikan kebenarannya. Soalnya sebelum Tegasari, menurut Van Bruinessen itu pesantren itu sistemnya belum tergambarkan dengan jelas. Seperti itu. Nanti bisa baca di bukunya Van Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat dalam Masalah seperti itu. Nah, buktinya apa nanti kita cek. Misalnya pondok tua di Jawa, ada yang tahu apa aja? Gontor itu dari setelah Tegasari Mas. Ngapel Genta Surabaya. Ngapel, nah ngapel kira-kira buktinya apa Mas? Naskah ngapel sezaman ada nggak? Propak Ferrara yang ditemukan di museum. Propak Ferrara tidak menyebutkan apel Mas. Propak Ferrara menyebutkan Giri Kedaton di Gresik.
Iya, tapi bukan menyebut pesantren mas, seperti itu. Jadi Tegalsari itu gini, kalau menurut Van Bruynesen itu pesantren sebelum Tegalsari itu semacam pengajian. Jadi kayak santri menolong kepada guru ngaji seperti itu. Setelah Tegalsari itu ada sistem bandongan, sorogan, dan persistem ada jadwalnya seperti itu. Nah, kemudian Tegalsari itu melahirkan beberapa pesantren. Kalau yang jelas yang kita tahu Gontor dan sebagainya. Jadi sanat-sanat keilmuan pesantren itu bisa ditelusuri dari Tegalsari. Itu salah satu kehebatan Tegalsari. Nah, ini di mimbar masjid ada sebuah inskripsi. Mas jangan keras-keras deh, biar teman-teman bisa baca juga. Apa? Ini tadi teman-teman sudah masuk masjid, terus beberapa ada yang mau foto. Di masjid ada sebuah inskripsi, bahasanya Jawa, tulisannya pegon, kalau damel ing bulan Ramadan ing tahun alif antara tahun 1188 saking Hijrah. Ini saya tulis ulang karena tulisannya kecil sekali. Lan antara 40 warsal saking bakali Tegalsari kalau zamane Ki Ageng ingkang Yoso. Jadi ini pembuatan mimbar. Mimbar dibuat pada tahun 1188 Hijriah, bulan Ramadan. Ini tahunnya sebenarnya kalau ditulis di situ alif, tapi setelah saya cek ternyata tahunnya Ehe. Jadi kalau dikonversikan sekitar tahun 1774 antara bulan Oktober dan November, karena Hijriah itu biasanya ada di kedua bulan Masehi. Terus setelah tahun itu tadi ada sebuah frasa atau kalimat 40 warsal saking bakali Tegalsari kalau Ki Ageng ingkang Yoso. Maksudnya paham kan? 40 tahun mimbar itu dibikin setelah 40 tahun Tegalsari didirikan oleh Kiai Ageng seperti itu. Kiai Ageng di Tegalsari itu sejauh ini yang saya ketahui hanya Mbah Muhammad Besari. Nah, 40 tahun itu kalau ditarik, ini penafsiran ya, bahwa penafsiran kalau yang atas bisa ada buktinya, nanti bisa dicek di masjid. Sekitar 40 tahun dari tahun 1188 ada tahun 1158, atau kalau dikonversikan ke Masehi menjadi 1735, antara itu ya 1736 Anno Domini atau Masehi penelitian Tegalsari. Nanti dicek lagi kalau salah. Ini bukti konkret kalau Tegalsari itu didirikannya kapan. Tanggalnya belum nemu, tapi tahunnya insya Allah ini bisa digunakan. Karena ini real dibikin oleh Kiai pada zamannya. Ini silsilah tadi sudah dijelaskan Pak Kono. Saya tidak perlu mengulang lagi kalau kurang lebihnya ini sudah masyhur, semua sudah tahu. Nah, ini yang kuning ini beberapa kiai perdikannya. Jadi mulai kiai perdikan yang pertama, Kiai Ageng Muhammad Besari, Kiai Ilyas, terus selanjutnya. Nah, kiai perdikan itu apa? Tegalsari itu termasuk perdikan ageng. Jadi ada perdikan itu desa yang dibebaskan dari pajak. Itu kelanjutan dari sistem Sima pada era Hindu Buddha. Nah, Tegalsari itu termasuk istimewa karena apa? Perdikannya untuk pesantren, dan perdikan pesantren itu di Jawa cuma 5. Tegalsari, Sewulan, Banjarsari, Melangi, sama satunya saya lupa. Ada 5. Menang, Kuncen. Menang itu bukan pesantren, Bu. Jadi perdikan tapi bukan pesantren. Karena ada tokoh di sana, seperti itu. Tegalsari yang paling istimewa, dan di antara perdikan lain, kalau perdikan lain misalnya Banjarsari dan Sewulan, itu masyarakatnya masih wajib membayar bulu bekti, semacam kerja bakti kepada bupati. Kalau Tegalsari enggak, masyarakat kerja baktinya atau baktinya itu kepada kiai. Jadi tanggung jawabnya langsung kepada kiai, bakti kepada kiai seperti itu. Nah, ini Kiai Ageng Muhammad Besari itu punya 9 putra. Tadi Pak Kuntus juga sudah menyebutkan. Tadi ada yang nyeletuk, kalau orang dulu itu istrinya lebih dari 1. Bahkan sampai sekarang istrinya 1 enggak, Pak? Enggak, sampai sekarang masih 1. Jadi istri mau 1 mau enggak itu ada dasarnya juga. Enggak. Iya, itu Pak. Jadi tadi itu Pak pas dijelaskan adanya untuk belum Mbah Besar istrinya enggak.
Tapi Bageng istrinya itu enggak ada. Ada sembundi. Sedaya nggih leres nggih, Pak. Nah, ini yang saya tulis di sini beberapa tokoh yang terkenal. Kiai Ishak itu yang mendirikan pesantren Copat, yang nanti konon beberapa jalurnya sampai ke Poso, seperti itu. Kiai Khalifah ini yang menjadi putrinya dinikah dengan Kiai Jamaluddin, kemudian mendirikan Gotor, dan putrinya yang lain juga dinikah Mbah Abu Nyamin Demangan. Dan Mbah Nyai Umar ini dinikah dengan Mbah Umar Banjarsari. Mbah Nyai Umar ini namanya Mbah Nyai Aisyah, mendirikan Banjarsari, Madiun. Kemudian Mbah Ilyas itu garunya 3 ya Pak? 3, yang menjadi Kiai Perdikan 2, Mbah Kesania dan Mbah Bagus Kiai Hasan Besari, seperti itu. Ini untuk tahun-tahunnya saya ngambil dari artikelnya Guillot. Guillot itu orang Perancis, pernah pelitian di Tegasari sekitar tahun 78. Artikelnya dicari aja di arsipel tahun 1985. Tapi bahasanya Perancis ya. Nanti silahkan di googling, ada. Ini tahun-tahunnya saya ngambil dari situ. Soalnya Guillot itu rujukannya jelas. Dan salah satu narasumbernya Guillot itu Suwargi Mbah Purnomo. Seperti itu. Jadi Mbah Purnomo masih sugeng pada waktu itu. Nah, ini sekelumit tentang Kiai Hasan Besari. Saya tidak bakal detail menjelaskannya karena beberapa data sudah umum, mungkin yang ada di sini sudah tahu. Nah, salah satunya Tegasari itu kan salah satu hubungan Tegasari dengan keraton itu pada peristiwa ketika Kiai Agung dipanggil ke keraton itu. Itu semuanya mungkin sudah tahu. Nah, ini ternyata ada juga surat dari keraton yang pernah datang ke Tegasari. Surat ini dari Pemulu Martoloyo. Martoloyo itu pemulu kalau sekarang apa ya? Kepala Kabia Menteri Agama seperti itu. Nah, Martoloyo itu menjabat tahun 1803 hingga 1821. Jadi surat ini tidak bertahun tapi bertanggal. Tanggalnya 17 Mulut. Tahunnya tidak ada. Jadi kemungkinan tahun itu. Ada yang bisa baca? Ini saya ganti media karena tulisannya kecil-kecil sekali. Ingat? Engkan? Ayo lanjut. Apa itu? Serat. Serat. Piagem. Ayo. Piagem. Kanjeng Kiai Mas Pangulu. Ayo. Pangulu. Ing Surakarta Adiningrat kala kadadohaken dumateng Kiai Hasan Besari ing Tegalsari, seperti itu. Kira-kira kalau kita bikin kelas aksara, ada ikut nggak? Tertarik nggak? Mas, gimana Mas Tony, Mas Imam? Kelas aksara? Bos. Seperti itu. Salah satu Porogo juga ada kelas aksara Kawi. Jadi nanti teman-teman yang pengen belajar aksara kuno bisa hubungi adminnya, seperti itu. Gratis, iya gratis. Apa? Oh iya, itu gurunya ada duduk di belakang. Nah, lanjut ya. Ini surat dari Pemulu Surakarta ke Tegalsari. Nah, ini tentang cerita Ronggo Warsito. Cerita Ronggo Warsito kebanyakan ditulis, maksudnya belum banyak dibahas dari biografinya Ronggo Warsito. Saya sejauh ini menemukan 2 tulisan tentang biografinya Ronggo Warsito. Yang satu terbit sekitar tahun 1908. Ini pernah ditulis oleh Mas Franky. Nanti silahkan dicek di web, apa itu lupa, nanti bisa dicek. Nah, yang kedua ini ditulis oleh Komite Peringatan Meninggalnya Ronggo Warsito tahun 1932, jadi lebih muda dari yang pertama. Ini tentang paragraf tentang yang menceritakan tentang Tegalsari ketika Bagus Burhan, ketika Yosua 12 tahun, 18-14, karena Bagus Burhan itu nama kecilnya Ronggo Warsito, lahir tahun 1802. Kaburita akan ngaji dumateng Ponorogo kapasrahaken dhateng Kiai Imam Besar yang berbakti nata.
Dan salah satu kata kebaktian Natal itu muncul di sini. Seperti itu. Dijelaskan juga mantu beliau adalah mantu dalam Sunan yang keempat. Terus sekaligus sederet tunggal Puritan kali ini Kiai Hasan Besari itu saudara seperguruan dengan kakeknya Ronggo Warsito. Jadi kemungkinan kakeknya Ronggo Warsito itu sudah juga nyantri di Tegalsari. Nanti teman-teman yang pengen baca keluarga Ronggo Warsito nyantri di Tegalsari bisa di bukunya ini. Saya nggak promosi ya. Ini salah satu yang membahas buku tentang itu keluarga Pujangga Surakarta ketika nyantri di Tegalsari. Jadi dari bahirnya Ronggo Warsito itu sudah ngaji ke sini. Bukan hanya Ronggo Warsito. Ronggo Warsito itu bayur, mbah, bapak, terus Ronggo Warsitonya sendiri ngaji ke sini. Seperti itu. Geno Sewu ini mungkin berbeda dari Pak Kota Timur Tolong ya Pak. Nah ini saya dapat dari koran Belanda, Delfkouran kalau nggak salah judulnya. Kiai Hasan Besari itu wafat pada tanggal 9 Januari 1862. Betul, Jumat Pahing, tanggal 8 Rojab tahun J 1278. Nah, tahun 1278 itu kalau saya konversikan ke Masehi ternyata pas tahun 1862. Nah, kalau 1867 itu setunya Kiai Hasan Yahya. Kalau Kiai Hasan Yahya itu tertulis di manuskripnya Batin, Pak. Kemarin saya dan Mas Zaki sempat memfoto. Ada di manuskrip itu tahun setunya bahasa Yahya. Jadi mungkin ke depan nanti bahasa Yahya juga dirawi gitu. Seperti itu. Jadi kapan meninggalnya dan lahirnya mungkin kalau tercatat. Nah di Quran ini dijelaskan bahwa Kiai Hasan Besari itu punya 17 putra, istrinya itu 7. Nah putra yang tertua ketika beliau sedo itu usianya 70 tahun. Jadi beliau itu sedo usia 100 gitu Pak, 100 tahun. Jadi putranya sebagian sudah sedo lebih dulu. Jadi Hasan Besari itu termasuk panjang yuswanya. Dan yang hadir ketika pemakamannya itu ada sekitar 3.000 orang, termasuk Bupati Ponorogo karena pada saat itu yang menjabat adalah putra beliau, Adipati Cokronegoro. Terus kemudian para bupati lain Sumoroto dan lain-lain juga hadir ketika pemakamannya. Ini beberapa kiai perdikan setelah Kiai Hasan Besari, mulai dari Kiai Hasan Anom, Kiai Hasan Khalifah, hingga Kiai Al-Yunani. Nah, sejak Kiai Hasan Besari ini makam kiainya itu ada di barat ya Pak, Narsani, di sebelah barat. Jadi yang dimakamkan di belakang masjid pas itu hingga Kiai Hasan Besari, yang lain di barat. Nanti Pak Pungga yang lebih tahu makam-makamnya ini di mana. Kalau saya belum hafal Pak. Nah, kita sudah berbicara masa lalu, sekarang kita berbicara masa kini. Warisan budaya Tegalsari. Sebenarnya Tegalsari itu komplit kalau warisan budaya. Warisan budaya sendiri ada yang tak benda dan ada yang benda. Kalau tak benda, saya kurang ahli atau kurang mengetahui karena kajian saya ke benda tadi seperti itu. Nah, kita lebih banyak nanti membahas kepada bendanya. Nah, kalau benda warisan budaya yang berwujud benda ini ada banyak sekali dari masa Hindu-Buddha hingga masa kolonial bahkan ada. Ini masa pra Islam atau Hindu-Buddha itu tadi ada Batu Bancik, tadi sudah dijelaskan Mas Iqbal sangat jelas juga, dan lain-lain. Masa Islam jelas, ini termasuk masa Islam, pengaruh-pengaruh Islam. Kemudian masa kolonial, ternyata di Gasari itu juga ada rumah-rumah wado atau model gitu, seperti itu. Jadi lengkap sekali. Nah ini tadi tahun tadi yang di Watu Bancik itu tadi. Dan ini termasuk apa ya, langka di daerah sini. Langka. Seperti itu. Jadi sangat berharga. Bukti kalau Tegalsari itu dulu pernah ada masyarakat agama. Jadi kemungkinan kalau seperti ini benda yang berkaitan dengan agama. Jadi sebelum pesantren berdiri sudah ada masyarakat agamis di sini seperti itu. Nah kemungkinan ini sketsa yang ada di top bag itu bisa nanti dilihat.
ini sketsa tertua Masjid Tegasari yang saya temukan. Nanti ke depan mungkin semoga menemukan lagi data-data yang lebih valid seperti itu tentang batu itu. Nah, kemungkinan batu tadi sudah dijelaskan Mas Iqbal juga, ada kakinya juga. Jadi itu semacam altar untuk sesajian. Jadi kita jangan melihat dari sudut pandang syirik atau enggak, tapi dari mbah-mbah kita dulu juga ada yang belum Islam, kemudian perlahan-lahan Islam masuk juga Islam, jadi seperti itu, mewarisi leluhur seperti itu. Nah, ini beberapa warisan yang Islam, corak-corak Islam, dan corak-corak Tegasari itu sebagian masih mewarisi corak-corak langgam Islam dari masa Demak. Jadi corak-coraknya masih corak-corak lama. Ini salah satu gaya caleg sekitar tahun 1930-an, ada sekali. Ini dalamnya siapa? Saya lupa. Anies Baswedan. Bukan. Nah, Ibu. Ini keren, ini rumah model Belanda, ternyata di Tegasari juga ada. Siapa? Keren, tepuk tangan ya. Nah, rumah ini rumah tua dan wajib kita lestarikan juga. Dan itu satu-satunya di Tegasari. Nah, kita sedikit berbicara tentang Tegasari itu dulu juga masyhur dengan salah satu produksi daluang terbesar di Indonesia. Daluang sendiri pada tahun 2014 sudah menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Jadi skalanya nasional. Salah satu penghasilnya ada di Jawa Timur. Nah, ini salah gambar tentang alat pembuatan daluang. Ya, ini pohon daluang atau kalau di Sunda nyebutnya pohon saeh. Kalau di sini gelubu, kalau nggak salah gelubu seperti itu. Nah, salah bukti kemasyhurannya itu kita bisa lihat dari ini. Ini yang kalian dokumentasi pembuatan daluang di Tegasari seperti itu. Ini artikel yang ditulis oleh Bupati Ponorogo tahun 1939 tentang kejayaan daluang di Tegasari. Salah satu pengrajin besar pada waktu itu adalah Kiai Jailani, ya Pak. Kiai Jailani. Di sini disebutkan bahwa Kiai Jailani per bulan itu mampu menghasilkan ribuan kertas seperti itu untuk memasok keraton, dan bahkan kolonial Belanda itu ngambil kertasnya juga dari sini seperti itu. Nah, pada akhirnya marilah kita diskusi bersama dari warisan-warisan budaya tadi ke depan mau kita apakan, sebaiknya seperti itu. Terus bagaimana menghidupkan kembali seperti dalam dan masjid, aktivitas pesantren keilmuan itu gimana kita hidupkan kembali seperti itu. Kurang lebih dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.